Salam sejahtera, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini, Rabu 8 September 2020, kita jumpa lagi di dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Seboat Bogor. Sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran Alkitab dan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami waktu pada saat ini, sekalipun kami berada di tempat kami masing-masing, namun kami percaya Tuhan, Engkau yang mempersatukan kami, yang menolong kami, sehingga kami boleh bersatu di dalam doa dan dalam sukacita kami. Kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami dengan Roh Kudus, ajari kami, dan juga mampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang kita baca renungkan pada malam ini dari Perjanjian Lama, Kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang kelima dan keenam. Firman Tuhan menyatakan demikian. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Ibu Bapa, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyekolahkan anak, memberikan mereka waktu, kesempatan, bahkan kita berjuang supaya mereka bisa bersekolah setinggi mungkin. Kira-kira apa yang menjadi tujuan akhir kita? Kira-kira apa yang menjadi harapan kita saat kita membimbing mereka, menuntun mereka ada di dalam proses studi tersebut? Dan kalau kita mau pahami Ibu Bapak Saudara, ternyata ketika kita memberikan kesempatan anak-anak kita berstudi atau sekolah supaya dapat pendidikan, supaya mereka dididik, dan mau tidak mau ternyata akhir dari pendidikan adalah mereka mendapatkan kompetensi atau memiliki skill atau kemampuan. Namun bersamaan itu juga mereka memiliki behavior, mereka memiliki suatu attitude atau karakter, memiliki suatu hal yang berimbang antara kemampuan dan juga karakter. Tentu karakternya adalah yang baik. Tentu ketika itu juga bersamaan dengan kemampuan yang baik. Jika salah satu dari antara itu kurang atau tidak sejalan, maka akan beda ceritanya. Banyak orang pintar, orang mampu, namun karakternya, namun sikap dan sifatnya tidak mencerminkan sebagai orang yang diharapkan. Ada juga orang yang baik, ada juga orang yang memiliki karakter bagus, namun disitulah mereka juga memiliki keterbatasan. Di dalam pembacaan kita pun disinggung tentang kedua hal tersebut. Ayat yang kelima, Salomo mengatakan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Artinya tidak cukup cuma hikmat dimiliki atau diraih, tetapi pengertian juga. Dan tidak cukup pengertian saja juga diraih, tetapi juga hikmat. Kedua hal ini berjalan bersamaan. Kedua hal ini menjadi kelengkapan bagi setiap manusia sehingga ia dapat menjalani kehidupannya dengan baik. Karena dengan hikmat orang bisa memiliki berbagai kebaikan ketika ia diperhadapkan dengan segala sesuatu. Ia memiliki kemampuan untuk memberikan respons supaya ia tidak salah melangkah. Dan dengan pengertian,
ketika ia mendapatkan atau menghadapi segala sesuatu juga, ia tahu apa yang dia hadapi. Banyak orang takut menghadapi berbagai hal. Nah, ketakutan itu biasanya juga terjadi karena ketidaktahuan. Di sini jelas ada dua hal berjalan beriringan bersama, dan itu yang harus dimiliki oleh manusia, oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan pada ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Dalam hal ini, hikmat dipandang sebagai sesuatu yang menjadi jaminan. Jaminan bahwa orang akan berjalan ke depan, mencapai masa depannya dengan baik, mencapai masa depannya dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Artinya adalah bahwa hikmat itulah yang menuntun sehingga berbagai tantangan, berbagai cobaan itu tidak membuat ia lantas jatuh. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita wariskan kepada anak-anak kita? Apa yang mau kita tinggalkan bagi mereka? Kita punya materi, kita punya uang, kita punya berbagai hal yang mungkin bisa dibanggakan. Apakah itu cukup? Itulah yang dimaksud oleh Salomo. Tidak cukup ibu bapak kita meninggalkan itu untuk anak-anak kita. Sekadar apa yang bisa dilihat. Semua bisa habis, semua bisa hilang dalam sekejap. Namun ketika kita mewariskan mereka, meninggalkan mereka hikmat, meninggalkan mereka pengetahuan, itulah yang menjadi warisan terbaik. Dan saat kita mau menanamkan hikmat kepada mereka, mau menanamkan pengetahuan kepada mereka, apalagi saat kita menghadapi anak zaman sekarang, tidak bisa kita cuma secara berkata-kata, dengan verbal, dengan ucapan-ucapan kita. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Nggak bisa ibu bapak, nggak bisa. Karena itu sekadar ucapan. Sedangkan anak-anak zaman sekarang, bahkan di dalam teori pendidikan pun, visual itu lebih memiliki dampak dibanding dengan apa yang diucapkan atau verbal. Beri contoh kepada mereka. Beri contoh. Kalau menghadapi ini, kita bersikap seperti ini. Kalau kita menghadapi itu, kita bersikap seperti itu. Anak kita akan merekam. Mereka, generasi muda, akan merekam. Oh, ternyata waktu orang tua saya, waktu kakek nenek saya menghadapi hal tersebut, waktu senior saya menghadapi hal ini, mereka melakukan ini yang baik. Jangan sampai kita direkam oleh anak-anak kita, ternyata menjadi orang-orang yang bersikap tidak baik di dalam menanggapi berbagai hal. Itu akan menjadi catatan buat mereka, itu akan menjadi memori buat mereka, sehingga mereka menghadapi hal yang sama kelak, mereka pun akan melakukan hal salah yang sama, atau bahkan mereka bisa terjerumus karena beda keadaan, beda situasi, beda apa yang dihadapi. Mari ibu bapak saudara, jangan tinggalkan hikmat, jangan ketinggalan tentang pengetahuan. Milikilah itu. Belajar dimanapun, belajar dari siapapun, belajar kapanpun. Sehingga disitulah kita semakin diberikan kelengkapan-kelengkapan dari berbagai hal. Kita jangan menolak tentang pengetahuan yang Tuhan mau berikan kepada kita lewat pertemuan-pertemuan tidak sengaja. Mungkin dengan anak kita, mungkin dengan generasi muda kita, mungkin dengan orang tua kita. Banyak hal yang bisa menjadi masukan untuk kita. Dan tentu semua itu kita mau pakai untuk kebaikan. Jangan kita menjadi orang yang lekas bersikap lalu lupa untuk berpikir dulu sebelum bersikap. Itu yang membuat kita seringkali gagal di dalam melakukan banyak hal. Kita nggak pernah berencana untuk gagal. Seringkali namun kita gagal dalam berencana.
Mari, jadikanlah diri kita sebagai pribadi-pribadi yang berhikmat. Terlebih di masa pandemi ini, di masa kita harus semakin waspada atau ekstra waspada. Karena banyak hal, terlebih virus corona ini yang menjadi ancaman bagi kita. Bahkan untuk sekitar kita, bahkan untuk keluarga kita. Jadilah orang-orang yang berhikmat, dan tidak mungkin orang bisa berhikmat tanpa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Salomo memiliki hikmat yang Tuhan berikan ini, berarti ia menunjukkan ia memiliki hubungan yang luar biasa. Bahkan cerita yang terkenal dari Salomo adalah ketika ia diberikan kesempatan untuk meminta, ia tidak meminta banyak hal, yang meminta hikmat dari Tuhan. Mari hadapi masa pandemi ini dengan hikmat dari Tuhan. Mari songsong masa depan kita dengan kita mengandalkan hikmat dari Tuhan. Mari tuntun anak-anak kita, tuntun generasi muda kita juga untuk mereka belajar berhikmat dalam berbagai hal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami pada malam ini sama-sama telah belajar dari kebenaran firman-Mu. Walau sejenak, namun kami percaya Tuhan sendiri yang menolong, menopang, dan juga memberkati apa yang kami renungkan bersama. Bapa, kami berdoa kiranya firman yang bersama kami renungkan tidak berlalu sia-sia. Hikmat-Mu ada pada kami, pengetahuan dari Engkau juga ada pada kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan. Tuhan, Engkau yang menentukan segala apa yang kami rencanakan. Oleh karena itu, mampukan kami memiliki hikmat itu dari Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan mau hiburkan, kuatkan mereka, pulihkan dan sembuhkan. Mereka yang berduka, Tuhan juga mau hiburkan, kuatkan mereka, topang mereka Tuhan. Berikan mereka pengertian tentang rencana Tuhan yang mungkin sulit mereka terima. Kami berdoa buat kami sekalian yang hadir, yang mengikuti ibadah pada malam ini. Engkau juga tolong kami, berikan kami hikmat-Mu dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kehidupan pribadi kami. Bersama pasangan hidup, bersama anak-anak, menantu dan cucu, Tuhan berkati kami. Kami berdoa Bapa untuk gereja Tuhan. Berkati jemaat-Mu dimanapun ada, GPIB yang tersebar di berbagai tempat, fungsionaris majelis sinode, Tuhan juga berkati mereka dalam pelayanan, dan terlebih kami di sini, jemaat-Mu Sebat Bogor, Tuhan juga berkati di dalam segala apa yang Tuhan percayakan untuk kami layani dan kami lakukan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa negara kami dengan segala pergumulan yang ada, dari tingkat pusat hingga daerah, Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi setiap kami, di lingkungan kami masing-masing, jadikan kami juga pembawa damai-Mu. Bapa Surgawi, kami mau istirahat, Engkau juga berkati istirahat kami. Jaga kami Tuhan dengan kasih-Mu, dan kami percaya dengan kuat kuasa-Mu, Engkau juga akan membuat kami terjaga esok hari untuk melanjutkan segala aktivitas kami. Inilah doa kami Tuhan, ampunkan dosa kami. Berkati mereka yang mengasihi kami, berkati juga mereka yang membenci kami. Semua doa ini kami bawa hanya dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Demikian perjumpaan kita. Selamat malam. Tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan menjadi berkat untuk sesama. Tuhan Yesus selalu ada beserta kita. Shalom.